Halo sahabat Doknevs, kembali lagi bersama Doknev. Hari ini kita akan membahas bayi kuning. Apa itu kuning pada bayi? Nah, kita harus mengerti dulu apa itu bayi. Atau ini ya, neonatus, bayi baru lahir di sini, yaitu bayi usia 0 hari sampai 30 hari atau 28 hari sih sebenarnya. Kita bulatkan saja 1 bulan. Nah, itu disebutnya bayi baru lahir. Nah, ini kan sering terjadi kuning nih. Nah, pasti ibu-ibu atau orang tua tuh khawatir, kenapa bisa bayi saya kuning? Nah, di sini kita akan kupas tuntas ya. Nah, jadi kuning pada bayi ini disebabkan oleh penumpukan zat kuning yang namanya bilirubin. Nah, dari mana tuh bisa terjadi bilirubin itu? Ya, bilirubin itu adalah zat metabolisme hasil pemecahan sel darah merah atau eritrosit yang nanti diproses di limpa, kemudian di hati dan dikeluarkan lewat buang air kecil maupun buang air besar. Namun apabila produksinya terlalu banyak, maka akan terjadi penumpukan di tubuh, terutama di kulit dan mata, sehingga menimbulkan warna kuning pada bayi. Nah, apakah berbahaya? Tergantung kadarnya. Maka oleh karena itu, setiap bayi yang kuning, untuk mengatakan bahwa ini aman atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu. Tidak boleh kita tuh langsung bilang, tenang aja Bu, ini hanya tinggal dijemur, tinggal disusuin yang banyak. Tidak, kita harus lakukan pengecekan lab atau darah. Berapa sih kadar bilirubinnya? Karena apabila kadar bilirubinnya tinggi, zat bilirubin ini bersifat toksik atau racun terhadap sel-sel otak, sehingga sel otak akan rusak dan mati, yang bisa menyebabkan si bayi itu kejang, penurunan kesadaran, malas menetek, bahkan terjadi gangguan tumbuh kembang pada usia perkembangannya. Oke, jadi sahabat Doknevs, ketika kita menemukan bayi anak kita nih, atau saudara kita, atau kerabat kita yang kuning, ingatkan untuk diperiksakan ke dokter untuk dicek dan dilakukan pemeriksaan laboratorium kadar bilirubinnya. Nah, kuning pada bayi ini bisa sifatnya wajar atau fisiologis maupun bisa tidak wajar atau patologis. Nah, yang disebut wajar itu bagaimana? Apabila kadarnya tidak terlalu tinggi dan penyebabnya bukan karena penyakit, namun hanya karena proses normal dari metabolisme sel darah merah. Nah, yang gimana nih yang normal tuh maksudnya prosesnya? Yaitu proses di mana sel darah merah si bayi yang usianya hanya 90 hari dipecah saat usianya dipecah menjadi bilirubin dan kemudian ditambah oleh jumlah sel darah merah yang dari ibunya yang mungkin sudah ada di dalam tubuh si bayi. Nah, ini fisiologis nih, tidak ada gangguan atau penyakit apapun. Nah, bagaimana dengan yang patologis? Yang patologis itu artinya ada penyakit. Jadi contoh, ada infeksi berat, ya, ada kelainan bentuk sel darah merah, atau mungkin perbedaan golongan darah atau ketidakcocokan golongan darah, di mana golongan darah si ibunya itu O, si anaknya bukan O, bisa A, B maupun ataupun AB ya. Nah, di sini pada kondisi-kondisi tersebut si sel darah merah mudah pecah walaupun belum mencapai usia 90 hari. Sehingga terjadilah penumpukan zat bilirubin di dalam tubuh bayi tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara menurunkannya? Atau bagaimana menghilangkan kuning pada bayi yang mengalami kuning? Nah, sebenarnya cara paling efektif adalah dengan melakukan sinar untuk kuning dengan kadar yang tinggi. Nanti
Nanti ada batasan-batasan sesuai usianya yang biasanya nanti ditentukan oleh dokter spesialis anak. Nah, bagaimana kalau kadarnya tidak terlalu tinggi? Nah, di sini dokter biasanya menganjurkan untuk menyusui atau meningkatkan asupan cairan ya, berupa ASI, atau misalkan si bayi ini tidak minum ASI ya, susu formulanya ditingkatkan ya. Intinya meningkatkan asupan cairan dan makanan. Supaya apa? Sehingga si bilirubin yang menjadi pewarna BAB di dalam usus lebih banyak terpakai untuk mengeluarkan di BAB, sehingga terkuras keluar dari tubuhnya. Nah, bagaimana dengan menjemur? Kan katanya bisa menurunkan tuh kadar kuning, katanya ya jemur aja pagi-pagi jam segini gini-gini. Nah, sebenarnya teori dan penelitian terbaru mengatakan tidak ada pengaruh sinar matahari. Jadi mungkin seperti ini dulu. Jadi sinar yang biru untuk sinar biru yang alat khususnya itu untuk menurunkan kadar bilirubin dinamakan sinar UV juga, sehingga disamakan dengan sinar matahari yang kita sering sebut juga sinar UV. Tapi kita perlu ingat bahwa sinar UV matahari dengan sinar UV dari sinar untuk menurunkan bayi dengan kuning itu berbeda panjang gelombangnya. Begitu juga dengan pengecek uang palsu ya. Pengecek uang palsu juga menggunakan UV, tapi itu berbeda panjang gelombangnya sehingga tidak memberikan efek. Jadi harus khusus panjang gelombangnya, yaitu yang ada di sinar biru tuh, blue light yang ada di rumah sakit biasanya. Jadi menjemur itu sudah dianggap tidak bisa menurunkan kuning, tapi bukan berarti bayi kita tidak perlu dijemur, karena memiliki efek baik lainnya, yaitu meningkatkan atau mengaktifkan vitamin B3 yang berperan nanti pada metabolisme tubuh plus kalsium di dalam tubuh kita. Jadi tetap menjemur bayi ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, nah bagaimana tanda-tanda bahayanya nih? Kalau bayi kuning, kapan harus segera dibawa ke dokter? Sebenarnya jangan nunggu bahaya. Ketika kita lihat bayi kita matanya kuning, atau ketika menangis wajahnya ada semu-semu kuning ya, atau kita tekan kulitnya tahan gitu ya, ada kuning. Nah, segera bawa ke dokter untuk diperiksa dan dilakukan pengecekan laboratorium. Nah, tapi seandainya terlambat, nah inilah muncul gejala-gejalanya, yaitu bisa kejang, malas menete, tidak aktif, bahkan hingga henti napas. Kalau terdapat gejala tersebut, segera bawa ke IGD, rumah sakit terdekat. Oke. Nah, lebih baik kita mencegah dibanding mengobati. Oke, sebegitu dulu sahabat Doknevs tentang kuning pada bayi baru lahir. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Jadilah pintar untuk sehat. Bye.